kembali lagi sama aku Alfi. BTW, apa sih namanya? Aku bingung mau buat video apa gitu kan. Maksudnya buat videonya tuh pakai muka aku apa enggak gitu, apa cuma ngomong gitu. Tapi karena biar aku nggak gabut gitu kan mau ngapain, jadi aku pakai kamera aja buat nge-recordnya, nggak cuma suaranya aja gitu. Dan jangan salfok sama jerawat aku ya guys. Aku nggak tahu ya, hiburan corona itu bukan aku tambah bening wow gitu, tapi tambah lama-lama aku tambah butek. Di video kali ini aku bakalan bacain komentar kalian yang sebenarnya itu komentar kalian itu sama aja, kayak misalkan dari si akun A ke akun B itu pertanyaannya sama. Nah, daripada aku balasin satu-satu dan itu mungkin bisa membuang waktu aku, jadi aku jawab aja di sini biar kalian paham juga yang kalian ngerti gitu kan. Di sini pertanyaan yang komentar yang pertama dari Octavia Nurul. Kak, di iOS kok format tidak mendukungnya? Jadi kalau di iOS itu ambil aja formatnya yang DNG, jangan XMP. Soalnya kalau XMP itu kan nanti filenya itu berbentuk kayak apa ya? Pokoknya yang kayak gini kan. Nah itu nanti kan filenya harus dipindahkan dulu dari Android, terus habis itu file dokumen, terus habis itu ke user style kayak gitu kan. Nah itu kan nggak ada kan di iOS, jadi ambil aja yang format DNG. Jadi untuk format nanti itu berbentuk berupa gambar kan. Nah gambar itu nanti langsung aja bisa diimport di RR-nya tersebut langsung. Nah caranya seperti ini. Nah di menu utama ini kan scroll ke bawah, terus habis itu kan itu ada item baru, kalian klik scroll lagi ya. Habis itu kalian buat album, terus oke aja, nggak usah ganti nama kalau kalian terserah. Terus habis itu pastikan scroll ke bawah, pilih yang file. Terus habis itu kalian cari folder yang kalian udah download yang bentuk DNG tadi. Kalau kan udah itu kan udah aku buat folder kan biar gampang cari. Nah ini satu versi DNG kan, aku klik nanti akan kayak gini kan, bisa kami satu atau semuanya. Pilih titik 3 bagian atas itu, klik pilih semuanya. Tapi aku saranin pilih satu aja, nggak usah pilih semuanya, karena kalau langsung pilih semuanya itu kadang itu apa sih namanya, lama gitu loh, terus tiba-tiba gagal gitu. Jadi lebih baik aku satu-satu aja. Kalau misalkan sampai 20 foto DNG-nya kan, lebih baik kasihnya satu persatu aja, nggak usah banyak-banyak karena bisa gagal kalau banyak-banyak mah itu emang. Tapi tergantung support HP-nya sih, tergantung aja, tapi aku saranin satu-satu aja ya. Nah prosesnya ini tuh lama banget, nggak ngerti aku. Nah kalau misalkan udah nanti bakalan apa sih, nah ini 3 foto berhasil diimport. Terus habis itu kalian buka fotonya, kalian salin presetnya, terus habis itu kalian keluarin, kalian itu buka foto yang mau kalian itu kalian edit di sini. Habis itu kalian ketik ketiga itu, terus kalian tempel pengaturannya, udah jadi kayak preset yang udah kalian dulu tadi. Next, komentar dari Arafli Musyafa. Cara ekspornya gimana? Langsung masuk ke RR-nya apa gimana? Saya bingung banget. Padahal aku tuh udah buat tutorial gimana cara ekstrak filenya itu kan. Tapi karena mungkin teman-teman itu kayak males aja buat nge-scroll video aku yang lama, jadi aku buat tutorialnya lagi di sini ya. Kalian harus download dulu aplikasi Seed Archive di Google Play Store. Nah aplikasinya yang ini, kalau udah kalian buka kan, kalian cari folder yang mau kalian ekstrak tadi. Nah ini folder yang mau aku ekstrak, kalian bisa ekstrak di sini atau enggak, tapi kalau aku enggak aku ekstrak di sini ya, karena nanti bakalan apa sih namanya, filenya bakalan kecampur-campur. Nah tinggal ekstrak di sini, ada tulisan ekstrak di sini, kalian tinggal ekstrak di sini, terserah aja kan boleh ekstrak di situ. Tapi kalau aku enggak, karena pusing carinya nanti kalau mau dipindahin ke RR gitu kan. Jadi ekstraknya aku pakai file manager, aku buka file manager dulu. Jadi kita buka file manager dulu, habis itu cari filenya yang tadi itu yang mau diekstrak. Jadi ekstraknya itu lewat file manager ya guys. Scroll ke bawah, cari file manager yang ini. Terus habis itu buka zip. Tapi karena apa sih namanya, aku udah pernah itu kan, jadi itu ketimpa ganti folder. Ya udah gini aja, aku hapus dulu aja ya, hapus dulu yang ini.
aku hapus dulu. Habis itu aku ekstrak lagi. Habis itu aku buka ekstrak. Nah, buka zip ya guys, buka zip. Nah, bakal nanti foldernya udah ke atas tuh, foldernya kalian buka. Nah, foldernya itu kayak gini guys. Nah, filenya itu kayak gini, file XMP itu kayak gini. Ini bisa dipakai guys, tinggal kalian pindahkan aja. Cara pindahnya, kalian buka file yang tadi ini, kalian potong, kalian pilih ya guys. Terus habis kalian pilih, kalian apa sih? Ini kan kalian pilih, terus habis itu potong atau salin, terserah kalian. Di sini aku mau potong aja langsung. Kan cuma itu kan. Nah, di sini kita potong. Terus kalian pindahkan ke Android. Kalian cari file yang namanya Android di sini, data. Habis itu Adobe LR Mobile file dokumen 000. Terus habis itu profile, terus setting, habis itu user setting. Terus habis itu kalian tempel di sini karena aku udah punya filenya di sini, jadi aku nggak tempel ya guys. Next pertanyaannya next komentar selanjutnya aku ambil dari video yang lama yang viewersnya itu udah banyak banget, dan aku jarang banget buat yang komentar di situ karena gimana ya, komentarnya tuh kadang bikin sakit hati gitu. Ini komentar dari Nasir Ilham. Kok lagunya nggak copyright ya? Gimana sih caranya? Dan banyak banget yang tanya, kak kok lagunya nggak copyright gitu. Lagunya apa sih? Backsoundnya apa? Gitu. Aku itu pakai lagu backsound itu pasti pakai dari Nevek karena lagunya bagus-bagus, ngerapnya itu bagus menurut aku gitu, enak gitu kalau denger, apalagi kan gamers gitu juga sering pakai yang itu kan, jadi seneng aja gitu dengarnya. Dan ada kok kalau misalkan lagu itu nanti pasti di judulnya ada kayak lagu no copyright, itu berarti bisa digunain. Kalau nggak ada lagu copyright itu jangan digunain. Dan Nevek itu ada yang copyright, ada yang enggak, jadi aku pakai yang Nevek. Kadang juga dari yang lain, cuma aku lebih sering aja pakai yang Nevek gitu. Nah, apa nih yang pertanyaan lagi, komentar dari Kevin Sirimo. Hai kak, mau tanya cara kami pastinya ke Lightroom setelah di download gimana ya kak? Padahal aku udah jelasin nih videonya udah lama banget aku tutorialnya, tapi yaudah aku kasih tutorial di sini. Itu kalian bisa dari SMP, bisa dari DNG tadi, DNG yang udah tutorial yang pertama karena SMP ya. Next, komentar dari Mok Aken. Lah kok nggak ada juga passwordnya, padahal nggak ikut videonya. Passwordnya itu ada di atas kanan ada ya. Kalau aku kan pokoknya kalau di sini di pojok atas sini apa sini sih? Sini di sini. Pokoknya di pojok atas. Nah, ada di menit pertama sampai menit terakhir. Kalau 4 menitnya itu kadang di menit pertama, karena pertama itu password 1 misalkan, nah menit kedua pokoknya passwordnya itu password pertama kan, misalkan udah nemu password pertama, nanti password kedua, kalau udah nemu password kedua lagi, nah password 1 sama password 2 itu kalian gabungkan, tanda bintangnya itu kalian hapus, jadi password 1 sama password 2 itu kalian gabungkan jadi password, kalian masukkan di Windows 1, jadi deh password kalian ekstrak, kalian download password itu jadi buat dipakai. Ini komentar dari Revo Diki Wahyu Saputro. Link rusak kak pada tanggal 25 Juni 2020. Aku udah pernah bilang kalau misalkan linknya itu rusak ada rasa, aku suruh bilang kan. Nah tapi itu ya guys, aku tuh setelah aku cek linknya nggak rusak. Mungkin yang kalian masuk rusak itu mungkin invalid ya. Nah invalid itu tandanya password kalian itu salah. Jadi kalian tuh kalau mau masukin password jangan kalian ada di komentar, karena komentar itu kadang ada yang password yang lama, ada yang password yang baru, pertengahan gitu kan. Kalian cari aja sendiri passwordnya biar kalian itu nggak invalid saat memasukkan passwordnya. Ini komentar dari Sahdan Sahdan. Alasan kenapa gue mau subscribe and like channel tutorial seperti ini dan lainnya karena malah dari password yang harus disini. Aku nggak pernah maksa buat apa sih namanya di subscribe gitu kan. Kalau misalkan nggak mau ribet ya tinggal beli aja, banyak kok online shop yang jual preset, jual aplikasi kayak gitu banyak juga. Gak usah ribet, gak usah. Next, komentar dari Hainia Official 96. Fungsinya password buat apa kak? Maaf saya katro. Jadi password itu gunanya buat masukin link. Jadi kan aku udah kasih linknya kan di deskripsi itu kan. Nah itu tuh linknya masuknya harus ada passwordnya. Kenapa sih aku kasih password? Gimana ya? Kalau misalkan aku kasih password itu ya, kalian itu harus buka linknya kan, nggak nonton videonya aku gitu kan. Terus gunanya apa gitu? Aku buat durasi 1 menit sampai 10 menit.
Dan itu pun kalau misalkan video itu ya, kalau misalkan bisa dimonetasi itu kalau misalkan durasinya udah 10 menit. Dan kalau misalkan kalian itu nggak nonton, cuma ngeklik linknya aku, terus gunanya apa aku lama-lama buat durasi sampai 10 menit itu gitu loh. Ya kalau misalkan kalian nggak mau apa sih namanya ribet gitu ya, kalian nggak aja beli di online shop gitu kan, banyak banget tuh yang jual apa sih namanya resep, jual aplikasi. Next komentar dari Dimas Ibnu Sadewa. Mau nanya dong kak, itu aplikasinya kita download dulu di aplikasi Play Store. Aku bingung kan mau jawab. Kalau di Play Store itu fiturnya kan nggak semuanya terbuka ya guys. Kayak misalkan kayak Purvasik, brushnya, terus habis itu kayak kurva ya itu nggak kebuka, terus opasitas apa-apanya itu ya, pokoknya banyak fitur yang nggak kebuka kalau misalkan di Play Store. Nah aku tuh udah sering banget kasih aplikasinya di apa sih namanya, udah sering kasih aplikasinya kan di video-video yang lama, cuma itu versinya udah kadang ada versi lama kan, banyak banget yang kalian suruh update gitu kan. Nah kalian bisa langsung aja download aplikasinya di bawah ini, dan aku nggak kasih password kalau yang di video ini, tapi kalau misalkan kalian cari di video lain itu ada passwordnya gitu. Karena kan ini aku tanya jawab apa sih, ngejawabin komentar kalian, jadi nggak aku kasih password di link di bawah yang apa sih namanya Lightroomnya itu nggak kasih password. Komentar dari Adi Abdul Mubarok, kak kok saya malah jadi macet ya Lightroomnya, nggak muncul juga persisnya. Filenya karena kan file yang 500 persen itu kan filenya lumayan besar ya kalau misalnya masuk di Lightroom, jadi mungkin itu juga berpengaruh. Kalau misalkan mau perjalanan, maksudnya download yang kalau misalkan smartphone-nya nggak support itu, download preset yang jumlahnya sedikit. Kalau itu kan jumlahnya itu kan banyak, 500 kan bagi 2 aja, pas waktu importnya kan bagi 2 itu. Soalnya kadang beberapa software yang nggak support itu jadi nge-lag gitu loh, kayak memorinya terbatas, kapasitasnya terbatas, dan itu juga berpengaruh juga. Komentar dari Nadia Arsya, cara nepatin presetnya gimana ya? Yang tadi udah dari XMP, udah caranya di NG, nah sekarang aku kasih cara tutorialnya gimana langsung import di Lightroom tersebut. Padahal kan udah kasih tutorialnya ya yang dulu, yang video yang lama, tapi karena ini videonya aku coba komentar, aku kasih tutorialnya lagi di sini. Nah sekarang pasang presetnya aku langsung ke aplikasi Lightroomnya ya guys, nggak perlu pindahin kayak tadi, ini langsung di aplikasi Lightroomnya. Kalian tinggal aja buka foto yang mau kalian nanti ke sini kan, terus habis itu kan scroll ke bawah yang ini. Nah ikon ini kan kalian scroll ke bawah, habis itu nanti kalian bakalan nemu yang namanya preset. Nah ini lingkaran kayak gini, kayak opasitas ini namanya preset kan. Di situ kan titik 3 bagian atas itu kalian klik, habis itu nanti bakalan kalian scroll ada tulisan import presetel. Di situ kalian klik, kalian cari aja file yang XMP itu tadi, kalian pindahkan di sini. Kalian cari file, pokoknya caranya sama kayak yang di NG, kalian tinggal aja cari file yang XMP aja gitu. Kalau misalkan langsung di aplikasi AR nya ini lebih mudah ya guys daripada pindah-pindah yang tadi. Dan aku cari dulu, nah ini, terus habis itu kalian buka filenya. Kalian bisa pilih semuanya karena ini filenya ukurannya kecil, nggak bisa kayak di NG. Kalian buka aja semuanya ini, karena aku udah punya jadi aku nggak aku buka ya guys. Komentar dari Kooperatif, mode kecepatan pemutaran 2 kali diaktifkan. Nah ini juga nggak apa-apa sih kalau misalkan kalian mau 2 kali kecepatannya biar kalian cepat nemu gitu kan passwordnya. Apa. Komentar dari Nadia Ramadhani, kak ini aku filenya tak pindahin di set arsip, terus disuruh masukin passwordnya apa ya kak, makasih. Jadi beberapa kali itu ada yang kasih password, karena kenapa waktu aku masukin di arsip password itu tiba-tiba itu gagal nge-save filenya itu guys, jadi aku bingung kan, terus habis aku nyoba kasih password yang pasti itu bisa, tapi di file yang lain enggak kok, nggak kasih password file set arsipnya. Jadi kalau misalkan kalian ada pas masukin apa sih namanya filenya itu di set arsip, kalian nyesetnya itu ada passwordnya, kalian putar lagi di video bagian set arsipnya aja.
soalnya aku kasih password itu pasti langsung ada tulisannya gitu pas waktu saya kasih gitu. Komentar dari Ardi Maybe, ada yang tahu judul lagunya nggak? Kasih tahu dong. Aku pakai lagunya Never yang judulnya Careful kalau nggak salah. Ya Careful sih, nanti aku tulis di sini dah. Kalau buat yang lagu ini buat backsound yang apa sih namanya, yang 500% gitu loh. Komentar dari Siti Nur Hidayat, resepnya udah di-download tapi malah nggak mau kebuka, terus nggak mau gimana. Kalau nggak kebuka kan harus diekstrak dulu ya, nggak langsung dibuka. Jangan langsung bukanya itu, jangan langsung di Google-nya ya, jadi bukanya di file manager. Nah di file manager nanti kalian harus punya aplikasinya zip archive, kalau nggak gitu RAR, tapi aku saranin pakai zip archive yang ini. Nah caranya seperti ini. Dan ini aku baca komentar yang terakhirnya, ini bukan mau ngasih tutorialnya enggak, aku cuma mau kasih jawaban ke kalian gitu ya. Jadi ada aku apa sih alasan aku bisa buat video-video lagi itu karena dia. Jadi dari akunnya NU Songep, dia komentar, yang komen rata-rata pada bisa password cukup bayar like, buka follow cukup bayar dengan like, memilih like gitu. Terus di situ budayakan kalau nonton video sampai habis, jangan di skip, nggak capek apa tuh, jadi dipakai buat pencet 2 kali mulu. Hargai karya orang, jangan mau mampir cari password di komentar terus download langsung kabur edit. BTW makasih ya kak udah bagi-bagi resepnya. Jadi aku tuh udah sempat jam ya guys nggak ngupload video lagi karena banyak banget kan yang komen bagi-bagi set, tapi kalau tuh nggak ngerti gimana prosesnya aku ngedit sampai malam, habisin kuota buat ngupload videonya. Dan itu pun kalau misalkan sekali upload itu ya guys, filenya itu ukurannya sampai 2 GB 4 GB, dan itu paketannya nggak murah kan, nggak mahal sih itu pokoknya. Dan itu kan aku juga mahasiswa kan, aku juga ngekos, uang aku nggak cukup kalau misalkan cuma udah punya paketan dan enak. Dan kalian tahu nggak sih kalau misalkan apa sih namanya kayak gitu, kalau misalkan kalian tinggal tekan nggak aku kasih password gitu kan, kalian langsung aja masuk ke linknya, kalau langsung dulu kan nggak ngeliat gitu kan. Dan monetas itu share-nya kan dilihat ditonton di tengah videonya, dan share itu juga 1 sampai 10 menit dia bisa dikasih iklan. Kalau misalkan durasinya nggak sampai 10 menit tuh nggak bisa guys, jadi nggak bisa buat dikasih iklan gitu. Kalau misalkan kalian itu nggak mau nonton videonya aku, ya udah nggak usah ditonton, nggak apa-apa. Yang ngebuat aku apa sih namanya jadi itu ada yang komentar fisik, ada yang ngatain fisik sampai doain kayak yang nggak baik-baik gitu. Terus padahal kan nggak kenal bukan sama dia, terus tiba-tiba ngomong kayak anak haram lah gitu. Terus itu pokoknya ya gitulah, emang ada kontennya ya. Kalau misalkan mau buat konten ada yang suka ada yang nggak suka, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi tolong hargain lah kalau misalkan kalian bakal ngerti gitu gimana prosesnya ngedit, gimana prosesnya buat semuanya kayak gitu. Coba kalian buat konten gitu, kalian upload tiba-tiba kalian gak dihargain gitu kontennya, gimana perasaan kalian gitu loh. Aku tuh udah hampir 2 minggu lebih aku nggak upload video lagi kan ya gitu kan, gara-gara itu. Terus habis itu aku banyak banget yang nanya kok nggak upload gitu. Akhirnya aku berpikir ya udah gimana lagi, ada juga orang yang masih namanya ngebutuhin aku, jadi aku akhirnya upload lagi gitu. Ya udah gitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Aku bacain komentar kalian dan ngejar tadi. Buat kalian yang komentarnya belum kejawab, permasalahan kalian belum kejawab, kalau komentar aja lagi di bawah, nanti aku bakal jawab lagi dan ngasih tutorialnya lagi. Jangan lupa buat suka channel ini. Terus sampai bertemu di video aku selanjutnya. See you.